Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil materi kami, hasil presentasi kami yang mengenai tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami di kelompok 4, yaitu yang pertama ada Aisyah Carly dengan NPM 1962-10601, yang kedua ada Dedek Dwi Suci Ramadhani dan NPM 1962-10625, dan yang ketiga saya Fadila Fitri sebagai moderator dengan NPM 1962-10917. Yang keempat ada Lia Alfiah dengan NPM 1962-10648, dan terakhir ada Sarimah dengan NPM 1962-10858. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya bukai dengan yang pertama, sesi pertama, yaitu mengenai tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang satu ini merupakan teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikkan atau diangkakan. Teknik ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpu pada jumlah, tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan, dan hal-hal yang mendasari topik tersebut. Secara umum, teknik analisis data kuali diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa disebut sebagai natural setting. Teknik analisis data kualitatif banyak digunakan dalam penelitian yang bertajuk pada pola pertanyaan kepada kenapa dan bagaimana. Teknik ini penelitian secara mendalam, misalnya saja pada penelitian yang berusaha menjelaskan alasan munculnya perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Carly dengan NPM 1962-10601. Dan di sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Berdasarkan pendekatan yang digunakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, apabila penelitian tersebut berupa penelitian pendidikan dan sosial, maka ada 5 metode yang dapat digunakan dalam analisis datanya. Kelima metode tersebut yaitu yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada konten analisis, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada grounded theory, yang kelima ada etnografi. A. Teknik analisis data penelitian fenomenologi. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan diam merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subjektif dan perilaku manusia. Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikan agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya. Singkatnya, akan membuat penafsiran dengan membuat skema konseptual. Hal ini berarti bahwa penelitian menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas di sana yang ada pada manusia dan mampu menahan tindakan terhadapnya.
fokus penelitian fenomenologi. Pada hakikatnya adalah berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dan suatu fenomena. Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yaitu a. Textual description, apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. B. Structural description, bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalaman. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalaman itu. Pendapat Hasbiansyah 2008 171. Materi selanjutnya yaitu penentuan informan dan lokasi penelitian. Penentuan informan dalam penelitian fenomenologi bergantung pada kapabilitas orang yang akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data fenomenologi. Teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologi ini adalah wawancara mendalam dengan informan untuk menguat arus kesadaran. Pada proses wawancara, pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur dan dalam suasana yang cair, walaupun bisa diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi partisipatif, penelusuran dokumen, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data fenomenologi. Menurut Creswell pada tahun 1998, halaman 147 sampai dengan 150, menjelaskan mengenai teknik analisis data dalam kajian fenomenologi, yaitu yang pertama, peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian. Yang kedua, peneliti kemudian menemukan pernyataan atau hasil wawancara tentang bagaimana orang-orang menemukan topik, rincian pernyataan-pernyataan tersebut, dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara. Kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan. Yang ketiga yaitu pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna. Peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman disertai contoh dengan seksama. Yang terakhir, peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural, mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen, mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala atau fenomena dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami, bukan pengulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Alfia, NPM 19621068. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu teknik analisis data. Penelitian konten analisis berikut ini beberapa pengertian. Analisis ini berdasarkan pendapat beberapa ahli. Yang pertama, analisis merupakan suatu bentuk metode untuk mempelajari dan menganalisis dan komunikasi secara sistematika, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Bereleson dan Carlinger. Yang kedua, analisis ini adalah suatu teknik
penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru datanya dengan memperhatikan kontennya. Yang ketiga, analisis ini adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat koherensi yang valid dan teks. Yang keempat, analisis ini adalah pengujian sistematis yang dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol itu diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis yang menggunakan metode ini statistik untuk menggambarkan isi komunikasi tersebut, menarik kesimpulan dan memberikan konteks baik prosedur atau konsumsi. Selanjutnya, jenis analisis. Isi berdasarkan penelitian yang digunakan. Analisis ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu analisis isi kuantitatif, analisis kualitatif. Dalam perspektif metodologi kuantitatif, analisis ini merupakan salah satu pengukuran variabel, sedangkan dalam metodologi kualitatif ini berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Kemudian teknik analisis data studi kasus. Studi kasus ini adalah sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial, dan politik. Metode studi kasus ini merupakan metode yang menjawab kelemahan pendekatan positif murni yang melihat secara krusial sebagai objek yang diteliti. Dalam pendekatan studi kasus ini, peneliti dimungkinkan untuk mempertahankan karakter holistik dan bermakna dalam peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, karena menjelaskan bahwa studi kasus ini pengamatan terhadap riset perencanaan, organisasi, sosial, dan politik tidak cukup hanya diteliti, tetapi menggunakan pendekatan survei dan eksperimen. Baiklah, saya Sari Marani, yaitu akan melanjutkan pembahasan dari materi Alfiah. Selanjutnya yaitu yang D, teknik analisis data penelitian grounded theory, yaitu pendekatan grounded theory atau grounded theory approach adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiologi, yaitu Bernie Glaser dan Anselm Strauss. Untuk maksud ini, keduanya telah menulis 4 buah buku, yaitu The Discovery of Grounded Theory pada tahun 1967, kedua The Theoretical Sensitive pada 1978, yang ketiga Qualitative Analysis for Social Scientists pada tahun 1987, dan Basics of Qualitative Research, Grounded Theory, Procedures and Techniques tahun 1990. Selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian etnografi. Model etnografi atau etnomologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Menurut Hanurawan tahun 2016 halaman 88, Johnson dan Christensen halaman tahun 2004. Sedangkan Michel Burawoy mendefinisikan etnografi sebagai mempelajari orang di ruang dan waktu mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Menurut Hadley dan Berter tahun 2014 halaman 307, Burawoy et al. Tahun 1991 halaman 2. Selanjutnya, Burawoy berpendapat
bahwa etnografi harus mempelajari habitat alami mereka untuk memahami celah antara praktik dan wacana, dan untuk menempatkan pekerjaan terkecil sehari-hari secara mendalam yang lebih besar daripada struktur sosial, menurut Hartlett dan Better pada tahun 2014 halaman. Selanjutnya yaitu bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi. Ada 4 bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompetensial, analisis tema kultural. Penjelasan berikut menurut Sugiono tahun 2014 halaman 348 sampai 362.